lakukan pembangunan di Magetan. Nah, dengan berjalannya waktu, ketika tadi ada himbauan tidak ada hujatan, nah ini makanya saya garis bawahi. Hujatan itu dalam bentuk maki-maki, dalam bentuk amarah itu mungkin bisa. Warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama Rio Sanjaya di Adam Jiwo ya. Kali ini kita kemana? Kalau kemarin kita sudah acara di Ponorogo ya, kemudian acara lagi di mana kemarin? Putar-putar ya acaranya. Malam ini kita akan menghadiri undangan halal bihalal bersama aktivis Magetan juga wartawan lintas nasional. Gimana temannya? Langsung aja kita TKP. Tapi sebelum jangan lupa bahagia karena dengan bahagia Anda semakin mempesona. Tebarkan energi positif dengan sahabat-sahabat Anda, sekitar Anda yang nanti akan kembali menjadi kebaikan yang akan menghampiri Anda. Oke telur, langsung aja yuk TKP. Yuk. Malang potong. Kebetulan saya di organisasi pers 35 tahun. Jadi sejak lulus SMA 85 saya berlama di Surabaya Betul hingga tahun 82 saya baru kembali ke Jakarta. Nah, ini saya coba bincang-bincang sama Mas Sudian. Sejak saya keluar dari Magetan hingga saat ini melihat Magetan kok tidak ada perkembangan sama sekali, kecuali beberapa pembangunan setelah infrastruktur, ada ring road sebelah utara itu cukup menambah wawasan saya, tetapi bidang lain saya kira marilah kita sebagai warga Magetan hari ini, dan harapannya tidak kali ini saja ngobrol gayeng ini kita laksanakan, semoga tetap ini berjalan berlanjut. Mudah-mudahan kita punya rekan yang namanya Mas Sudian mampu menghubungkan aktivis-aktivis yang ada di Magetan disingkat RS atau Respon. Kami dari Lembaga Edukasi Swastika tidak berlandaskan keterbukaan informasi publik, maka akan sangat bermuat apa yang dinamakan saling curiga, saling fitnah. Salah satu contoh, ada sebuah kepala desa. Kepala desa ini kan dalam setiap tahunnya mendapatkan AGP yang kurangnya keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program tersebut.
yang harusnya masyarakat menjadi tahu, masyarakat menjadi manfaatnya, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak tahu. Sehingga ketidaktahuan warga masyarakat menimbulkan untuk mensikapi aktivitas ini, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu adalah saya kembalikan pada pengalaman pribadi dan organisasi saya. Seringkali saya mengamati dari beberapa lebih banyak mengalahkan dari keputusan dari pemerintahan. Akan tetapi kita lupa untuk mengoreksi diri kita. Artinya bahwa di pemerintah itu ada aturan-aturan yang sebenarnya orang-orangnya sebetulnya banyak juga yang baik. Tapi kita karena mungkin kita juga kurang aturan seperti membaca atau mengikuti aturan. Di situ ada tumpang tindih, jadi kesalahan itu ada yang dibuat secara sengaja, ada yang tidak sengaja. Artinya begini, aturan yang dilaksanakan itu kadang-kadang dari undang-undang yang satu ke undang-undang yang lainnya itu berbeda. Yang kedua, berkaitan dengan keterbukaan informasi, kita sebagai itu seharusnya langsung ketika mensikapi itu mengambil pada persoalan di kesalahan. Itu adalah sangat saya. Jadi misalkan ini yang seperti yang saya katakan, ada salah satu kepala desa yang bagus sekali dalam pelaksanaan, tetapi karena beliau itu tidak menuliskan atau mencantumkan kegiatannya di format atau di halaman-halaman yang sudah diamanatkan oleh pada tahun 2008, itu masih dicurigai oleh masyarakat. Kenapa? Karena yang sudah dilaksanakan itu tidak dilaporkan secara terbuka. Keterbukaan hanya sebatas di lingkungan beliau bekerja. Kan begitu Menteri? Kira-kira seperti itu. Dan itu adalah salah satu contoh kecil. Salah satu contoh besarnya itu kalau kita melihat di kabupaten, itu memang ada flag informasi di setiap SKPD di situ. Jadi dan kalau kami sebagai NGO itu khususnya kami lihat, karena sepemahaman kami LSM itu bukan bisa sendiri-sendiri. Seperti kami bilang ini mensikapi dari setiap kegiatan pemerintah yang berurusan dengan jalannya pemerintahan terutama di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan eksekusi anggaran satu, yang kedua itu terkait dengan tata kelola pemerintahan, yang ketiga di hukum, di penyelenggaraan itu.
kembali pada tupoksi LSM masing-masing. Jadi sepengetahuan saya juga seperti ini, bahwa lembaga swadaya masyarakat itu mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Misalkan saya tadi dari Wira sudah saya sebutkan. Kalau dari Pasika misalkan kemarin ada di pendidikan juga dia itu di pendidikan. Ada lagi misalkan di lingkungan hidup, itu juga di lingkungan hidup. Jadi sebelum mendaftarkan atau mendirikan lembaga swadaya masyarakat, ada yang namanya ADRT. Harus disesuaikan di situ. Nah, saya nggak tahu apakah ini dari teman-teman juga kurang memahami atau mungkin kurang konsen di situ. Kadang-kadang yang lembaga swadaya masyarakatnya itu di ADRT-nya, misalkan di lingkungan hidup, itu maksudnya di pendidikan. Jadi ini sering gitu, dan saya nggak tahu juga apakah kita berbahasa. Sayang sekali, hari ini malam ini saya sangat prihatin sekali dengan Salam kebajikan rahim. Rahayu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan dulu, saya Agus Mugiono dari Swastika Indonesia Raya yang juga tergabung dalam sebuah forum di Magetan, itu forum rumah kita dari Pak Budi juga Pak Budi tadi. Para senior di depan sudah menyampaikan beberapa hal tentang pembangunan di Magetan. Nah, dengan berjalannya waktu, ketika tadi ada himbauan tidak ada hujatan, nah ini makanya saya garis bawahi, hujatan itu adalah bentuk maki-maki, dalam bentuk amarah, itu mungkin adanya sumbatan-sumbatan informasi yang harusnya hanya sekedar diluruskan saja, tidak perlu dibentur-benturkan ke sana ke sini. Kalau setiap kritik dianggap menjadi sebuah hujatan, kemudian bagaimana menunjukkan informasi secara terang serta-merta ataupun informasi berkala itu kan belum semua, bahkan ada yang zero, hanya menunya sudah ada tapi isiannya belum ada, mungkin sedang berproses. Kita berkesulitan aja, mungkin sedang berproses. Harapan kita ke depan ini akan menjadi lebih baik, itu salah satunya. Dan selain itu sekarang seperti ini budaya kita ini, mungkin ini di Magetan atau juga mungkin terjadi di berbagai wilayah lainnya, bahwa kita ini terbiasa dengan istilahnya menyesuaikan peraturan. Jadi harapan kami PPID itu ada, PPID melalui PPID Magetan 2ID itu menjadi sebuah upaya untuk melaksanakan peraturan undang-undangan dan bukan merupakan satu upaya untuk menyesuaikan undang-undang yang ada. Karena kalau setiap pejabat kita ketika melakukan kebijakannya dan diimbangi dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan, tentu penyesuaian itu bisa diartikan tanda negatif ataupun positif, memiliki multi tafsir. Tapi ketika itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada, tentu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin itu garis besarnya dari A sampai Z yang disampaikan tadi. Keterbukaan informasi publik, kemudian peran serta LSM dan wartawan, semuanya itu dalam bentuk mewujudkan manunggaling rasa sebuah bangun. Jadi PR besar Magetan saat ini adalah bagaimana menunjukkan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat Magetan ini memiliki rasa kecintaan kepada daerahnya Magetan ini dan memiliki pos-pos atau tempat-tempat untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Kalau kita lihat semuanya sudah dijalankan menyesuaikan dengan peraturan undang-undang yang ada, termasuk penyusunan APBD melalui Muslimbang dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Namun kembali lagi ketika itu hanya dijalankan untuk menyesuaikan peraturan undang-undang yang ada, tentu akan tidak mendapatkan hasil secara maksimal. Kita bisa melakukan survei mungkin ke masyarakat
tentang sejauh mana akurasi dari kegiatan muslimbang ini. Sudahkah muslimbang itu semua usulan yang ditampung di situ bisa tercover dari pemerintah, ataupun ketika tidak di-cover, minimal masyarakat yang menghadiri muslimbang itu tahu akan kebijakan arah pemerintah Kabupaten Magetan ke depan. Mungkin semuanya masih dalam, kalau dinilai tarafnya masih di tingkat bawah, karena ya itu tadi dasarnya menyesuaikan peraturan perundang-undangan, bukan melaksanakan peraturan perundang-undangan secara seluruhnya. Mungkin itu dari saya. Bila ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembicaraan kali ini kita akan bisa memunculkan suatu tema ke depan dalam obrolan seperti ini, dengan harapan rekan-rekan yang di sini tetap mendukung apa yang kita laksanakan dan mampu mengajak aktivis-aktivis lain untuk datang ke sini, sehingga kita benar-benar bermanfaat di dalam memberikan masukan ke pemerintahan untuk pembangunan Kabupaten Magetan. Aktivis ini kelihatannya yang paling kritis itu Mas Agus Pusiono, Pak Udin bersama Mas Douglas. Jadi saya sependapat sekali dengan acara ini. 2 kali gimana? Udah nanti diatur lah sambil jalan ya. Jadi nggak usah kita itu terus di sini kecewa dengan keberadaan dari rekan-rekan yang belum hadir atau tidak hadir dengan multi tafsir katanya di luar itu ada kepentingan. Memang saya di grup itu sudah saya tegaskan. Di sini tidak ada kepentingan, dan di acara kami yang selenggarakan ini pure sebagai teman memang ada yang membantu, dan saya sudah menegaskan jangan sampai itu batok dengan acara seperti ini. Yang sudah saya lakukan waktu itu memang saya melaporkan kasus tindakan trafficking. Salah Pak Udin ya dulu ya, sampai kemarin lebar bersembunyi tangan, artinya itu dari pihak korban kita ternyata suksesi dari asosiasi Ibu Indonesia. Saya hanya bicara sedikit saja terkait antara wartawan sama LSM. Saat ini belum ada yang namanya sinergitas antara wartawan sama LSM. Banyak sekali yang sudah bisa kinerja waktu selama hari. Baik, ini mungkin sudah kenal lama sangat ya. Kebetulan dulu pernah jadi waktu itu ketemu saya kan. Iya, terima kasih sekali. Ini akhirnya saya juga terpancing dari teman-teman wartawan kita juga saya Perkenalan, saya Sudirman dari wartawan TNI. Nah, yang ingin saya sampaikan itu terkait FGD yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Magetan. Karena yang ditunjukkan di nomor itu kan wartawan. Semua kira-kira 5-7 yang membuat kita akhir-akhir ini kan FGD menjadi konsumsi. Jadi apa yang terjadi di dalam FGD itu tujuannya ke depan, dan setelah itu terjadi ada beberapa media yang memberitakan terkait yang diduga ada double agreement
Yang kedua, banyak aktivis yang menyayangkan kenapa kok diselenggarakan di Madiun. Apakah Magetan tidak ada tempat yang bagus lagi? Ini sangat menarik karena hal ini berlarut-larut tidak selesai. Yang kami inginkan itu ketika membahas itu jangan berdasarkan asumsi dan opini. Lebih baik nanti setelah hari masuk kita konfirmasi langsung ke Setwan dan anggota DPR yang hadir. Di situ ada Pak Ketua yang hadir. Selanjutnya, ketika nanti memang benar-benar kita itu punya data, fakta atau delik hukum yang menuju ada anggaran lebih, mari kita bareng-bareng kita kejar. Saya sangat setuju Pak Bupati Lira, SDG ini akan kita kejar. Kita sangat mendukung, tetapi mendukungnya itu kita harus punya dasar fakta, tidak hanya asumsi dan opini. Jadi simpang siur pemerintah itu kan ada yang istilahnya menggoreng lah, biar rame lah, bukan ini juga totalitas diri. Ketika diselesaikan secara baik-baik, monggo. Tapi kalau diri memang ada, ayo LSM, wartawan bersatu kita kejar dengan tinggi. Karena saya pernah ngobrol sama media saja. Saya akan menekankan kepada rekan-rekan media bahwa wartawan itu bukan suatu pekerjaan. Di saat kita keluar, pulang harus bawa uang. Itu satu yang ditekankan. Kita kontrol sosial. Ekonomi ada di nomor 11, kalau nggak salah. Iya, 11. Jadi setelah karya kita itu nanti, saya yakin rezeki itu akan mengalir. Jadi jangan bicara secara banyak sebenarnya. Jadi kita tidak perlu. Kita dengan realita. Beberapa bukti. Satu, dengan 2 undangan diduga itu bisa menggunakan 2 pos anggaran. Kenapa? Di Sekwan itu ada 2. Tadi acara kita bersama sahabat-sahabat kita sekarang dari PES, wartawan juga dari LSM dan masyarakat. Tetap semangat, ambil bahagia bersama saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.